Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok biasa? Gak apa-apa. Kan gak aku cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di episode 3 The Jawara Show. Ya, kali ini saya nggak sendiri ya, saya nggak jomblo tentunya. Kali ini saya udah ada pasangannya. Siapa dia? Pasti kalian kepo kan, kalian pengen kenal. Apalagi ukti-uktinya cantik banget kan. Udah cantik banget ini tentunya kan, pasti kalian pengen banget kenalan. Nah, sebelum kita masuk ke acara podcastnya, sebenarnya udah masuk ya, tapi ini di awalnya kita perkenalan dulu ya, karena biasalah tak kenal maka ta'aruf. Nah, setelah ta'aruf kita sayang, setelah sayang kita nikah. Asik, apaan sih ya? Ya jadi langsung aja ya kita perkenalan dulu. Tunggu Mbak, bisa perkenalan apa aja nih? Ya kira-kira namanya siapa gitu? Dari mana? Terus sekarang itu jadi apa? Jadi istri orang apa jadi pelakor gitu kan? Aduh, gak ada yang tahu. Oke. Halo teman-teman, nama saya Syafira Divi Pradia PS. Teman-teman bisa panggil siapa ya? Siapa sih Mbak? Yang bagusnya aja. Oke, Yang teman-teman penting bisa panggil PS. Oke, teman-teman bisa panggil saya Vira. Saya apa aja tadi? Sekarang Saya lagi duduk. Ya gak gitu sama Mbak Dinul. Oke, enggak. Saya mahasiswa di UMY jurusan Komunikasi Konseling Islam. Terus apa lagi Mbak? Alamatnya mana? Siapa tahu ada yang mau ngelamar gitu kan? Asik. Oke, buat yang mau ngelamar saya, alamat rumah saya di Sarwadadi, Pejawaran, Banjarnegara. Yaitu jadi sedikit perkenalan dari Mbak Vira. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita. Jadi ini adalah ibu kita. Ini adalah kalau bisa dibilang ya raja kita. Nah, kali ini kira-kira kita bakal ngomongin apa ya? Kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin mungkin tentang apa gitu ya yang lagi hangat. Kira-kira Maunya apa gitu ya? Maunya sekarang di Pejawaran sendiri lagi marak apa sih? Kalau untuk pelajar remaja, Iya. kayaknya sih pacaran. Kira-kira yang cocok sama pacaran itu apa ya? Persahabatan, masalah-masalah itu. Terus? Apalagi ya Mbak? Tentang pertengkaran di pacaran, di sahabat. Iya kayaknya lagi apa ya, kayak booming banget ya dari kalangan bisa dibilang bawah sampai tinggi. Maksudnya bawah itu dari anak kecil sampai anak dewasa, bahkan sampai orang tua ya. Kita kan sering banget ya menjumpai hal kayak gitu. Jadi di sini kita bakal bahas tentang salah. Di sini kita bakal bahas salah kayaknya. Relationship toxic. Jadi kita bakal kocok ide. Atau guzul? Enggak loh. Kita bakal bahas toxic Relationship. ya, kita akan bahas itu. Sebenarnya toxic relationship itu bersangkutan dengan apa aja sih? Apa cuma berhubungan dengan dunia perpacaran aja, atau mungkin bisa jadi keluarga atau persahabatan, atau apa sih kira-kira? Oke, jadi kalau toxic relationship itu nggak hanya di hubungan percintaan, pertemanan dan keluarga aja. Jadi kayak misalnya kita berdua, itu bisa jadi walaupun kita nggak ada ikatan pertemanan ataupun keluarga, bisa aja timbul suatu toxic relationship itu. Kita kan dari tadi ngomong toxic ya, kalau di IPA, kalau di Saintek, toxic kan racun ya. Lah kalau misalnya di hal-hal seperti ini, toxic sendiri apa sih? Toxic itu berarti sesuatu yang membuat atau merusak suatu hubungan itu. Lah kalau toxic relationship Ya berarti sesuatu yang membuat hubungan itu tidak baik atau bisa dikatakan membuat hubungan itu rusak gitu. biasanya kan kalau ada toxic otomatis kita ngerasa kan, kita pasti ada tanda-tandanya. Salah satunya kita ngerasa kayak ada yang nggak adil gitu sama kita, kayak ada yang merugikan buat diri kita sendiri gitu. Ya nggak sih? Betul. Tapi toxic itu kita nggak boleh menuduh orang lain itu yang membuat
Iya, hubungan bisa kita jadi toksik, bisa jadi kita toksik yang itu, jadi toksik kan. kita yang menyebabkan suatu toksik itu. Cuman kadang kita nggak merasa kalau ternyata penyebabnya itu dari kita loh. Iya sih. Gitu. Itu yang sering banget dan itu yang fatal sih kalau Betul. menurutku. Biasanya kalau tanda-tandanya kalau kita ngerasa di dalam hubungan kita ada toksik itu gimana sih? Pertama, kita pasti merasa kita kayak nggak enak nih ada di hubungan ini. Kok kita ngerasa nggak seneng? Harusnya kan kita di satu hubungan itu merasa senang, saling menyayangi gitu kan, ada rasa aman. Tapi kita merasa kalau kok aku jadi nggak enak ya ada di suatu hubungan ini, atau kita merasa kayak kok aku nggak dihargain sih sama pasangan aku, sama temen aku. Terus bisa jadi juga kok aku setiap ngomong nggak pernah didengerin sih, kok kamu selalu menyalahin aku sih Iya gitu. sih, itu emang kayak sering banget terjadi. Itu nggak hanya di lingkup persahabatan maupun di dunia kayak perbucinan aja. Betul, ya betul. Itu di organisasi juga kita kadang ngerasa gitu kan ya. Ya terus kalau kita kan dari tadi udah ngomong nih kalau kita ngerasa hubungan kita ada toksiknya kayak gini kayak gini kayak gini, tapi untuk penyebabnya sendiri kira-kira apa sih? Penyebabnya bisa jadi komunikasi yang nggak baik. Oh, kok bisa sih? Jadi kadang nih ya, toksik itu nggak hanya setiap orang yang ada di hubungan itu saling banyak ngomong, saling cerewet itu menyebabkan toksik. Toksik bisa juga, tapi hubungan yang orangnya itu diem-dieman aja juga ternyata bisa menimbulkan suatu toksik loh. Jadi misalkan nih, misalkan kita mau bahas yang apa nih? Percintaan atau pertemanan? Yang pertama kita bahas general aja dulu lah, nanti setelah itu kita baru mengkerucut deh. Oke. Misalkan nih kita berdua, Ya. kita misal temenan, terus kita banyak ngomong dua-duanya, kan kayak nggak ada yang mau ngalah, itu menyebabkan toksik juga. Tapi kalau kita berdua diem-dieman aja, itu juga bisa menyebabkan toksik, karena kan kita nggak tahu nih diemnya kamu ternyata maksudnya apa, diemnya aku kamu nangkepnya apa gitu. Malah kalau menurutku kita lebih susah menghadapi orang yang diam ketimbang orang Betul. bicara gitu. Betul. Karena orang diam kan nggak tahu ya maksudnya itu apa Dia gitu. sebenarnya pengen apa sih gitu. Kan nggak tahu juga, siapa tahu dia tiba-tiba nusuk kita dari belakang kan kita Betul. nggak tahu banget. Teman-teman pasti banyak deh yang ngalamin musuh dalam selimut. Nah itu yang gawat banget sih kalau menurutku sendiri ya. Ya jadi kalau itu kan secara general ya. Kalau misalnya dalam dunia apa ya, kayak orang pacaran aja gitu ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya orang pacaran gitu kan. Sebenarnya kalau apa ya, kayak toxic relationship yang ada di dunia perbucinan atau dunia romansa, terus ya bisa dibilang pacaran, itu kira-kira ada apa aja sih? Pertama, rasa tidak percaya. Maksudnya di dalam suatu hubungan kan kita harusnya, apalagi ini pacaran ya, aku suka sama kamu, aku juga gitu. Otomatis kita tuh di mindset kita harus ada satu kata kepercayaan. Kita harus percaya sama pasangan kita. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau kepercayaan itu udah dihianatin, terus udah dirusak, itu pasti bakal ada toxic relationship di dalam hubungan mereka. Oh ya, terus kan kalau misalnya dalam pacaran atau dunia persahabatan dulu ya, kita kan sering banget tuh kayak kita merasakan kekerasan secara mental, nggak cuma secara fisik lah. Kira-kira kalau misalnya hal itu bisa jadi toksik nggak sih? Bisa banget dong. Kan menurutku malah lebih parah sesuatu hal yang menyangkut mental daripada fisik, ya nggak sih? Misalkan kita dipukul nih, sehari 2 hari sembuh dong. Cuma kalau kita disakitinnya secara mental, bisa jadi itu bertahun-tahun atau bahkan nggak sembuh gitu, ya kan? Kayak misalnya contoh aja, aku bilang ke kamu kalau misalnya, kamu itu make upnya ketebalan, seharusnya kayak gini kayak gini. Kamu itu seharusnya jangan gini tapi gitu kan biasanya juga bikin orang sakit hati. Betul. Penampilan kamu itu cool banget, norak banget gitu. Padahal maksudnya sebenarnya tidak menyinggung Tidak ya, menyinggung. cuman orang yang dituju itu merasa sakit hati. Nah, itu juga termasuk ke dalam toxic. Jadi misalkan nih, Dinul tadi bilang ke aku, make upnya kok tebel banget sih. Mungkin maksudnya Dinul itu cuma bercandaan, tapi aku menanggapinya secara serius, yang bikin mentalku jadi down. Nah, secara nggak langsung aku bakal mikir yang aneh-aneh tentang Dinul. Nah, di situ dari mental, dari penyakit mental yang aku dapat dari perkataannya Dinul, terus aku mikir Dinul yang enggak, itu akan menimbulkan suatu toksik gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya bahas masalah toksik kan luas banget kan. Terus sekarang kan misalnya ada suatu kejadian atau kasus ya yang ada yang pernah curhat ke saya, ke aku maksudnya. Ini santai aja kan? Iya kan, santai aja. Ada yang pernah curhat gitu, dia ngomong pacar aku itu secara langsung dia selingkuh kan.
otomatis berawal dari kecurigaan aku sendiri kan. Nah terus setelah diselidiki emang iya sampai apa ya kayak selingkuhannya itu datang ke kos-kosannya. Tapi ketika aku menanyakan, ketika aku berusaha untuk kayak membuktikan gitu, tapi malah sana yang bilang, kamu itu overprotective bla bla bla, kamu itu kayaknya nuduh cemburuan bla 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 gitu. Kira-kira itu gimana? Terus kan terus setelah itu juga kayak doinya itu, pacarnya itu ngomong kayak apa ya, bikin alasan gitu kalau ini tuh cuma tugas, ini kita cuma urusan kampus, kok kamu sampai segitunya gitu. Dalihnya, alibinya itu kayak gitu. Nah itu kira-kira kalau di dunia toxic relationship itu namanya apa, sama kira-kira itu bagaimana sih? Nah, kalau kasus yang kayak gini di toxic relationship itu namanya gaslighting. Nah, si cowoknya ini yang bilang si ceweknya ya? Si cowok yang melakukan perselingkuhan itu tadi disebutnya gaslighter. Jadi pelakunya. Nah, jadi si cowoknya ini kan seolah-olah kayak nyalahin si ceweknya balik ya. Kayak kamu tahu dari mana? Si cowoknya nggak mau salah. Kamu emang tahu dari mana? Gitu-gitu kan. Nah, sedangkan si ceweknya ini udah punya bukti bahwa dia emang udah tahu kalau si cowoknya ini selingkuh, dan juga malah disalahin balik. Terus si ceweknya kan jadi mikir, aku salah apa sih sebenarnya? Kok malah kamu nyalahin aku gitu. Nah, itu penyebab dari toxic relationship juga. Kalau kayak gitu kan disebabkan adanya posesif dan protektif. Kalau posesif kan konotasinya negatif ya kan, dulu kayak lebih menghakimi. Kalau protektif kan konotasinya positif kan, dan mungkin lebih tegas gitu. Kalau protektif nggak terlalu lati-lati juga. Terus kalau dalam suatu hubungan juga ada kekerasan fisik, ya nggak sih? Kalau itu bisa jadi toksik juga? Bisa banget. Jadi kan tadi udah kita bahas tuh, yang menyebabkan suatu toksik atau adanya toksik itu nggak hanya mengarah ke mental aja, tapi juga ke fisik. Terus kan yang selanjutnya kalau misalnya orang pacaran, karena kita lebih bahas tentang orang pacaran gitu kan, kalau orang pacaran pasti kan dia ngomongnya udah percaya kan, otomatis kalau udah pacaran ya karena dia udah menaruhkan rasa percaya kepada pasangannya. Tapi di sini kayak apa ya, kayak di sini tidak ada batasan privacy gitu atau privat gitu. Jadi seolah-olah kayak udah nikah, iya nggak sih? Kayak seolah-olah ya udah milikmu ya milikku. Kayak misalnya kalau menurutku sendiri ya, banyak nih yang anak pacaran itu tuker-tukeran sosmed terus secara nggak langsung lancar banget buka ponselnya gitu. Kalau menurutku sendiri, ya buat apa pacaran kalau misalnya mereka nggak percaya? Itu sama aja nggak percaya kan? Kalau misalnya udah percaya ya nggak usah kayak gitu. Mungkin pikirannya karena mereka menganggap bahwa mungkin di luar sana masih ada yang lebih cakep ya, bisa jadi nanti pacarnya itu terbawa. Dan itu nggak serta-merta terjadi kepada laki-laki atau perempuan saja, tapi dua-duanya sih kalau menurutku. Nah, padahal ya kalau misalkan kita udah halal, udah nikah aja, belum tentu suami istri itu tukeran sosmed, ya nggak sih? Nggak sealai itu. Bahkan misalkan HP-nya disandi pun, si istri atau si suami belum tentu tahu. Itu yang hubungan udah halal loh. Sedangkan kita yang masih pacaran kok sampai sebegitunya berani tuker-tukeran sosmed, berani kepoin pacarnya sampai berlebihan gitu. Nah, jadi beneran dibilang Binul tadi, kalau di dalam suatu hubungan, kepercayaan itu sangat penting gitu. Jadi misalkan nih, mau kita nggak chattingan setiap hari pun, asalkan kita percaya sama pasangan kita, pasti nggak bakal terjadi toxic relationship di hubungan itu. Terus kalau misalnya ya, dalam suatu hubungan kan ada yang namanya perselingkuhan kan pastinya. Terus sering banget ada drama kayak gini, kayak aktif kayak di sinetron gitu. Kamu pilih aku atau dia gitu. Itu kira-kira kalau kita pakai kata-kata itu efektif nggak sih? Kalau menurutku sendiri enggak deh. Kan kita jelas-jelas udah percaya gitu kan. Nah, menurut Dinul sendiri, selingkuh itu gimana sih? Maksudnya pacar kita selingkuh itu disengaja atau enggak sih? Pasti disengaja dong, nggak mungkin nggak disengaja gitu kan. Pasti disengaja. Dan kalau menurutku sendiri, biasanya kalau udah satu kali pasti akan diulang-ulang. Jadi perlu ditegasin gitu. Berarti kalau misalkan ada cowok atau cewek yang selingkuh, bilangnya hilaf, aku hilaf yang sekarang, maafin aku. Jangan dipercaya ya teman-teman. Gak ada yang namanya selingkuh itu hilaf ya guys, ingat itu, gak ada. Jadi yang namanya selingkuh itu pasti dilakukan atas dasar kesadaran gitu. Mana mungkin dia hilaf, gak mungkin banget kan. Berarti selingkuh itu dengan disengaja. Gak ada yang selingkuh itu kayak nggak sengaja, maksudnya
Nah, udahlah. Kamu. Terus kalau misal gini kan dalam dunia perselingkuhan itu kita nggak bisa nyalahin dia atau doi dia, tapi atau dia atau aku. Ya, Maksudnya kita dalam dunia perselingkuhan itu kita nggak bisa nyalahin orang ketiganya. Itu bisa jadi karena pasangan ini, bisa jadi kita cari jalan keluarnya karena mereka jenuh kan. Nah, si doi salah satunya ini dia cari jalan keluarnya ya dengan selingkuh gitu. Jadi jangan serta-merta menyalahkan orang ketiganya gitu. Terus ingat, jangan jadikan manusia sebagai objek untuk kepemilikan gitu. Jadi manusia itu bukan objek. Jadi kalian nggak bisa kayak ngomong dia itu milikku sepenuhnya, itu nggak bisa. Jadi nggak boleh yang namanya pacaran itu sampai kayak gitu. Apalagi masih pacaran kayak kamu nggak boleh deketin dia, soalnya dia pacarku gitu. Nggak boleh ya teman-teman. Terus prinsipnya gini, pacar kita mau diikat sekuat-kuatnya, kalau emang dia sukanya selingkuh pasti bakal selingkuh. Nggak mungkin dia tobat gitu lah secara instan tuh nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita mau ngebebasin sebebas-bebasnya pacar kita, doi kita, kalau dia emang gak selingkuh ya pasti dia bakal tetap setia sama kita. Nah, kunci dari itu ya tadi kepercayaan, saling percaya satu sama lain. Ya terus kita kan dari tadi udah ngomong tentang toxic relationship juga kan. Terus Mbak Vira sendiri pernah nggak sih ngalamin hal itu? Ngalamin toxic? Iya, pasti sering lah. pasti sering, pasti pernah dan pasti sering ya di suatu hubungan. Jadi toxic relationship itu kalau menurutku bukan semata-mata adanya suatu masalah, adanya toxic terus langsung membubarkan suatu hubungan. Itu enggak, karena toxic juga bisa disembuhin gitu kan. Nah, kadang di hubungan pertemanan pun sering terjadi tuh toxic relationship, kayak misalkan perbedaan pendapat itu kan bisa tuh, dan pasti kita pernah dan sering mengalami itu. Apalagi di organisasi. Betul banget. Misalkan benar. Kalau misal yang lainnya tuh kayak diem-dieman gitu. Kalau diem itu lebih menyakitkan. Kita nggak tahu maunya dia itu apa gitu. Kamu maunya apa atau B gitu. Mungkin dalam sudut kacamata kita pengennya dia B, tapi nggak tahu A gitu kan. Itu paling nyebelin, serius. Jadi kita bingung menyikapin dia, teman kita yang diem ini. Mau ditanya terus, dianya nggak jawab. Mau didiemin terus, kita makin nggak ngerti dong maunya dia tuh apa sih sebenarnya. Jadi gitu kalau didiemin terus. Itu sih paling. Terus kita kan dari tadi ngomong tentang toxic, tapi kita kayak belum membahas tentang kayak gimana sih cara nanganinnya. Kan nggak etis banget ya kita bahas permasalahan, kita bahas ciri-ciri, kita bahas segalanya, tapi nggak bahas solusinya gitu. Karena aku yakin setiap permasalahan pasti kan ada solusinya gitu, termasuk toxic ini. Nah, kira-kira apa ya solusi atau bisa jadi bagaimana sih cara kita menangani toxic relationship ini? Oke, kalau dari aku pertama kita tuh harus paham dulu sama diri kita sendiri sebelum kita masuk ke dalam suatu hubungan. Jadi sebelum kita menilai orang lain, kita itu harus menilai diri kita sendiri. Nah, yang kedua, setelah kita menilai diri kita, memahami diri kita dan pasangan kita coba untuk membangun suatu kepercayaan. Jadi kayak tadi yang udah kita bilang ya, kalau udah di suatu hubungan udah nggak ada kepercayaannya, pasti hubungan tersebut bakal mengalami toxic relationship. Tapi kalau kita dan pasangan kita udah membangun suatu kepercayaan bersama, kayak aku udah percaya banget sama kamu mau ngapain aja aku percaya, itu salah satu cara yang ampuh banget untuk menghilangkan toxic. Terus yang ketiga, kita bisa juga dengan menghargai pasangan kita. Jadi kayak nggak usah menaikkan ego masing-masing. Biasanya kan apalagi kayak misal masih bocah, masih remaja tuh masih mementingkan egonya sendiri. Nah, coba deh makin dewasa, makin kesini kita turunin ego kita buat menghargai pasangan kita. Terus kita juga harus saling menyayangi pasangan kita. Jadi pasti dong di suatu hubungan nggak mungkin misal hubungan pacaran tapi aku nggak sayang sama pacarku, atau persahabatan tapi aku nggak sayang sama sahabatku, kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus saling menyayangi. Nah, terus juga kalau misalkan ada suatu masalah, ada problem di suatu hubungan itu, kita komunikasiin baik-baik. Jangan dipendam sendiri, karena memendam sendiri itu kayak nyesek, sakit gitu kan, nggak berujung gitu. Nggak berujung, dan kita jadi nggak bisa bertukar pikiran nih. Aku punya masalah ini, tapi kalau dipendam sendiri kan aku nggak tahu jalan keluarnya gimana. Nah, walaupun setiap masalah itu sebenarnya kita sendiri yang
bisa menyelesaikan. Cuman kalau ada orang lain atau teman untuk bercerita pasti bakal lebih cepet buat sama kita juga bakal merasa lebih lega plong gitu kan. Dan juga kalau misalkan nih ya ada suatu masalah tapi nggak diomongin, terus kita jadi kebawa kesel gitu loh sama masalah yang kita hadapin, terus pasangan kita juga kadang ngerasa kayak kamu tuh lagi kenapa sih, tapi kita nih nggak mau cerita. Iya. Ya kan pasangan kita kan juga bakal Dia ngerasa, juga nggak salah apa-apa juga. nah dia nggak salah apa-apa tapi ikut Nah, dilampiaskan, kena pelampiasannya gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya kita coba buat planning bersama pasangan kita, entah itu teman, sahabat ataupun pacar kita atau suami istri kita gitu. Jadi kita buat planning bersama, misalkan nggak harus planning harian mingguan gitu sih, intinya jangka panjang juga harus direncanakan dari sekarang. Jadi misalkan di hubungan pertemanan, bulan depan kita harus melakukan ini, bulan depannya lagi kita harus melakukan ini, tapi itu tetap harus kegiatan yang positif, nggak boleh kegiatan yang negatif ya. Nah, jadi di planning yang udah kita buat sama pasangan kita itu bisa menentukan arah langkah. Jadi kita punya kegiatan atau hal-hal yang positif ke depannya sama pasangan kita. Jadi di suatu hubungan tuh nggak sekedar kayak hubungan yang ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi punya tujuan gitu. Punya tujuan yang lebih baik. Nah, jadi yang terakhir kita harus mengevaluasi suatu hubungan atau mengevaluasi organisasi aja berarti ya yang evaluasi. Gak hanya habis ada kepanitiaan apa terus kita evaluasi, enggak. Di suatu hubungan juga ada evaluasinya. Misalkan nggak harus menunggu ada suatu masalah baru kita mengevaluasi hubungan kita, enggak. Tapi misalkan kayak lagi ngobrol santai sama teman atau sama pasangan kita kayak merefleksikan diri, evaluasi kemarin kita udah melakukan hal-hal apa aja nih yang sekiranya positif, ya udah kita lanjutin, yang negatif ayo kita buang bareng-bareng gitu. Ya, jadi kan dari tadi kita udah bahas tentang toxic relationships, bisa dibilang detail banget karena ada contohnya, terus sampai ada solusinya gitu kan. Nah, menuju acara yang terakhir, paling akhir banget ini, kira-kira apa ya, bisa dikasih nih teman-teman semua satu patah dua patah kata untuk mereka yang mungkin belum merasakan toxic relationship atau mungkin sedang merasakan toxic relationship gitu. Intinya kasih mereka motivasi atau mungkin bisa dibilang kasih mereka kata-kata mutiara seperti itu. Aduh, apaan ya? Soalnya kadang aku pun merasa aku butuh pencerahan juga nih gitu. Oke, jadi kita saling tukar apa ya? Tukar pikiran aja ya, tukar pandangan gitu. Kalau menurut aku, kita di dalam suatu hubungan pasti bakal mengalami toxic relationship. Walaupun mungkin ada hubungan yang adem ayem aja terus, tapi kan kita nggak tahu kalau ternyata salah satu dari anggota yang ada di suatu hubungan itu mengalami toxic gitu. Nah, jadi buat teman-teman, buat aku, Dinul juga, kita harus memahami diri kita sendiri. Kita udah pantas belum sih ada di suatu hubungan ini? Kalau belum, ya ayo kita pantaskan bayang sama. Aduh, bucin lagi. Nah, terus kemudian kita nggak boleh masuk ke dalam suatu hubungan itu terlalu dalam. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri, orang lain, dan juga konteks yang ada di dalam suatu hubungan itu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa nggak nyaman sama hubungan itu, tapi kita udah masuk terlalu dalam, bakal susah untuk keluarnya. Iya kan? Betul kan? Nah, jadi kita meyakinkan diri dulu, aku sama pasanganku itu udah pas belum sih, udah nyambung belum sih untuk menjalani suatu hubungan. Nah, kalau misalkan udah sama-sama yakin, udah sama-sama percaya, boleh dilanjutin di suatu hubungan tersebut. Gitu. Terus ini terakhir ya dari aku, jika Anda mengalami toxic relationship atau kalian semua mengalami toxic relationship, jangan hilangkan relationship-nya, cukup hilangkan toxicnya dan pertahankan relationship-nya. Jangan sampai kalian menghilangkan toxic relationship itu diiringi dengan jangan sampai kalian menghilangkan toxic tapi diiringi dengan relationship-nya juga, karena itu bakal fatal gitu. Jadi usahakan kalau bisa, ya harus bisa hilangkan toxicnya aja. Itu sih dari kita. Sebelumnya kita mohon undur diri dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika ada teman-teman yang tersinggung atau apa gitu, itu bukan maksud kami gitu. Terus jangan lupa buat teman-teman untuk like,
komen, and subscribe channel YouTube kami. share juga ya Ya, ke terus teman-teman yang lain. kalau bermanfaat jangan lupa. Terus jangan lupa juga ya guys, kalian boleh banget nih usul di kolom komentar buat topik kedepannya itu kita mau bahas apa gitu. Kalian pengennya kita bahas apa gitu. Atau mau curhat mengenai toxic relationship juga Boleh. Nanti bisa hubungi kami ya. Oke? Sebelumnya, enggak sebelumnya. Sampai jumpa dan selamat berjumpa lagi di The Jawara Show.